Alhamdulillahillazi faraqa bainal haqqi wal batilah wa amarana bittiba'ir rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wan nahana anil ikhtilafil wal iftiraqil wat tariqil muddil. Ashhadu an la ilaha illallah allazi ja'ana bidinil qawim wal kitabil mubin wal manhajil ila syiratil mustaqim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah rahimakumullah. Tidak ada sebuah ucapan yang lebih pantas diucapkan dikala kita memulai sebuah pembicaraan selain ucapan tahmid sebagai bentuk pujian kita sebagai hamba kepada ma'bud, yaitu Allah. Salawat teriring salam semoga selamanya tercurahkan kepada insan pilihan, panutan alam, habibanna wa nabiyanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jum'ah undangan Allah rahimakumullah. Selanjutnya, tidak ada ungkapan yang seharusnya khatib ungkapkan selain sama-sama untuk saling berwasiat dalam hal iman dan takwa. Semoga dari hari ke hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah hakikat takwa yang sebenarnya, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebuah kebahagiaan bagi saya secara pribadi di tengah rutinitas dan aktivitas hari ini bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid As-Somad. Ini mungkin penjadwalan yang ketiga saya diminta. Yang pertama karena ada berhalangan, yang kedua karena ada miskomunikasi, baru hari yang ketiga ini saya bisa memenuhi undangan DKM untuk bersilaturahmi di makom yang mulia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada ikhwatul iman sekalian untuk sama-sama mengkaji secara teliti dan hati-hati tentang beberapa fenomena yang terjadi kalau kita kaitkan dengan berita yang beredar saat ini. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah rahimakumullah. Kalau kita melihat ke sebelah kanan, kita melihat ke sebelah kiri, baik di kampung ataupun di kota, suasana kemerdekaan masih terasa. Bahkan hampir rata-rata malam minggu besok di perkampungan-perkampungan itu meriahkan dengan berbagai kegiatan dan hiburan. Panggung-panggung sudah mulai ditata, berbagai ornamen sudah mulai dipajang dalam rangka ingin memeriahkan HUT RI yang ke-77. Ada satu pertanyaan, yakinkah Indonesia sudah merdeka? Secara kuantitas, atau kalau kita bicara secara nominal, secara kuantitas,
77 itu bukan hitungan yang pendek. Tapi kalau kita bicara secara kualitas, yakinkah kita ini sudah merdeka? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu berbagai indikator, perlu berbagai konsep apa itu merdeka. Indikator yang paling sederhana, yang paling bisa kita rasakan adalah kalau kita jalan-jalan, baik ke perkotaan ataupun kemanapun Anda berada, kemudian singgah di sebuah mal. Di dalam mal begitu marak barang-barang yang mewah, di depan mal berjejer tukang jualan. Kalau yang di luar masih pribumi, yang di dalam masih non pribumi, berarti tanpa disadari secara ekonomi kita belum merdeka. Kenapa itu bisa terjadi? Hemat saya, ada satu yang terlupakan. Kita terlalu euforia dengan label merdeka, tanpa kita sadari kita lupa menyiapkan generasi yang seperti apa yang harus mengisi kemerdekaan. Oleh sebab itu, dalam momen yang sangat singkat ini saya sengaja mengajak kepada saudara-saudara sekalian. Tahun 2045 itu akan genap 100 tahun Indonesia merdeka. Dan bangsa kita menyebut dengan istilah Indonesia Emas. Dan saya ingin menawarkan sebuah konsep. Indonesia Emas harus diisi dengan generasi emas. Dan generasi emas tidak datang dengan ujuk-ujuk, tidak datang dengan apa adanya, tapi harus di-planning, harus dikonsep, harus direncanakan sejak saat ini. Maka saya mengajak kepada saudara sekalian, yuk kita siapkan generasi emas kita dari sejak dini yang akan mengisi Indonesia Emas di tahun 2045. Bagaimana konsep generasi emas itu? Hadirin sidang Jumat undangan Allah. Saya tidak akan membawa teori yang besar-besar. Saya hanya berangkat dari sebuah realita. Setiap orang tua, apapun profesinya, dimanapun keberadaannya, ketika dia mempunyai keturunan, ketika dia mempunyai anak, maka dia menginginkan anaknya menjadi anak yang solih. Mohon maaf, meskipun orang tuanya punya latar belakang yang tidak solih, tapi ketika dia punya anak, pasti anaknya ingin menjadi anak yang solih. Dari mana kita tahu? Yang pertama, komunikasi secara horizontal. Kalau kita lihat, saat ada seorang istri melahirkan, kemudian datang tetangganya, datang saudaranya, atau orang lain yang menengoknya, biasanya ungkapan yang pertama kali diminta oleh keluarganya, mohon doanya agar anak saya menjadi anak yang soleh. Saya belum menemukan saat ada orang lahiran, ada yang jenguk, doakan ya agar anak saya menjadi RT atau menjadi presiden. Belum ada kayaknya. Tetap menjadi anak yang soleh. Yang kedua, bisa dilihat dari komunikasi yang vertikal. Saat kita berdoa dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ ada permohonan duriyah menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu bahasa sederhananya adalah hitamnya mata, itu kiasan. Tapi biasanya para ulama
memberikan arti kebanggaan, kareus. Kalau doa ini dibacakan oleh seorang suami, berarti dia meminta kepada Allah, minta istri, minta anaknya menjadi anak dan istri yang bisa dijadikan kebanggaan. Dan kalau seorang istri yang membacanya, berarti seorang istri meminta agar seorang suami dan anak-anaknya menjadi sebuah kebanggaan. Pertanyaannya, bisakah menjadi kebanggaan pasangan kita? Sangat bisa. Tidak usah level yang tinggi-tinggi, di level bawah saja. Saat ada seorang menjadi RT, biasanya istrinya pun dipanggil Ibu RT. Berarti bangga. Presiden, camat, gubernur, bupati, istrinya pun menjadi sesuai dengan suaminya. Kenapa semua orang ingin menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh? Ini juga perlu jawaban. Yang pertama, karena melihat realita. Banyak orang tua yang tidak nyenyak tidur, tidak kenyang makan, tidak tenang untuk beristirahat karena memiliki anak yang tidak soleh. Dan kita juga bingung. Bahkan Shakespeare, seorang sastrawan Inggris, dia mengatakan, daripada punya anak yang tidak soleh, lebih baik digigit anjing. Digigit anjing itu sakit, meskipun saya belum pernah dan tidak mau. Tapi saat seseorang digigit anjing, banyak obatnya. Tapi saat kita punya anak yang tidak soleh, kemana kita mau berobat? Bawa ke dokter, kata dokter apa penyakitnya? Songong, bedegong, baong, berongongong, susah diatur, badung dan segala macamnya. Paling kata dokter, suntik mati aja. Jadi ketika kita punya anak tidak soleh, sudah di dunia sengsara, apalagi di akhirat. Dan yang kedua, kita juga percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kata baginda Rasul, ada 4 perkara yang kalau kita memilikinya, kita akan mendapatkan bahagia dunia, parat sampai ke akhirat. Yang pertama, memiliki pasangan yang solihah, istri yang solihah. Yang kedua, memiliki anak yang solih. Yang ketiga, memiliki sahabat yang baik. Dan yang ketiga, memiliki sahabat yang baik. Dan yang keempat, saat kita bisa mencari rezeki di tempat sendiri atau di negeri sendiri. Nah, di antara 4 itu ada 1, yaitu kebahagiaan seseorang itu saat kita memiliki anak yang solih. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah mengatakan, al-babul ausat min abwabil jannah maftuhatun libirril walidain. Pintu yang paling tengah di antara pintu-pintu surga dibukakan khusus untuk anak-anak yang solih. Sehingga sebuah kebahagiaan kalau kita memiliki anak yang solih. Di dunia sudah menyenangkan dan di akhirat membuat kita tenang. Barakallahu li walakum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahillazi domina sya'adata fid dunya wal akhirah. Liman amana wa amila amalan solihan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd.
sidang Jum'ah undangan Allah rahimakumullah. Seperti apa yang disampaikan dalam khutbah yang pertama, saya mengajak mari kita siapkan generasi solih dan solihah untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Tapi ternyata di lapangan banyak ditemukan apa yang kita harapkan, kadang realita tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa banyak di antara kita yang ingin memiliki anak yang soleh tapi anaknya menjadi salah? Ternyata ada beberapa riset yang menunjukkan yang perlu kita perbaiki dari pola pendidikan yang ada dalam diri kita. Yang pertama, selama ini banyak di antara kita yang kalau mendidik masih menggunakan pola komandan. Mohon maaf, pernah lihat bagaimana berbaris? Siap, gerak. Apakah dia siap? Dia jalan keliling. Balik kanan, gerak. Apakah dia balik kanan? Belum tentu. Di kita juga masih banyak. Kadang-kadang, nak sholat, bapaknya nonton. Nak ngaji, ibunya baca novel. Bagaimana mungkin anak kita bisa menjadi anak yang soleh kalau pola kita masih menggunakan pola komandan? Maka yang paling bagus adalah rubah pola komandan menggunakan pola imam. Siapapun makmumnya, sepanjang apapun gelarnya, setinggi apapun pangkatnya, ketika imam Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar. Jadi modal pendidikan yang harus kita rubah bukan lagi berbentuk perintah, tapi bagaimana kita mengajak dengan berbentuk ajakan, rangkulan. Nah, ayo kita ngaji. Ayo kita sholat berjamaah. Kalau itu bisa terwujud mulai dari keluarga terkecil, kemudian bisa merembet ke suasana masyarakat, maka itu akan membuat sebuah peranata sosial yang menjadikan kuatnya benteng pertahanan Indonesia. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Itulah yang bisa khatib sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabil khusus bagi khatib pribadi, umumnya bagi ikhwatul iman sekalian. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita coba melakukan evaluasi kembali. Saat ini Indonesia sudah merdeka 77 tahun, tapi ternyata kemerdekaan itu masih belum hakiki saat diisi belum oleh generasi Qur'ani. Oleh sebab itu mari kita siapkan generasi Qur'ani untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 dengan menjadikan putra putri kita menjadi waladan solihan, anak yang solih dan anak yang solihah, dengan menggunakan pola imam dalam model pendidikan. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum.